yang berarti sekarang ngelanjutin wasyu'batus sadisatu cabang iman yang keenam al imanu beriman bi annallaha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yab'asu membangkitkan siapa Allah al mauta kepada makhluk-makhluknya kepada manusia yang sudah pada mati. Kita manusia Bapak Ibu yang udah meninggal dunia, yang sudah berada di alam barzah, yang sudah berada di alam kubur, nanti Allah akan bangkitkan kembali. Itu namanya yaumul ba'si, ya, hari di mana manusia dibangkitkan. Jadi kita harus beriman, kita harus percaya bahwa Allah akan membangkitkan manusia-manusia yang sudah mati. Sawaun kanu makburina, sama saja mereka itu berada di kubur, au gharqa, atau mereka memang mati tenggelam. Kalau yang dikubur kan ada kuburnya tuh. Ya, kalau yang tenggelam ya kebetulan enggak ditemukan di laut misalnya, ya itu namanya sama. Nanti mereka dibangkitkan juga. Ya, jadi sama semuanya. Yang mati ditelan binatang, ya enggak ketahuan kemana. Yang kebakaran, yang hangus, nggak ada sama sekali, ya tenggelam, terbakar, ya semua pasti akan dibangkitkan kembali. Itu namanya yaumul ba'si. Jadi dibangkitkan setelah mereka mati. Nah, posisinya mereka semuanya berada di alam barzah sebenarnya. Ya, jadi semua manusia kalau udah meninggal dunia adanya di alam barzah. Alam barzah itu hanya alam penantian antara akhirat dengan dunia. Itu namanya alam barzah. Ya, nah sehingga di alam barzah itu manusia nanti enggak selamanya di situ. Atau yang kita kenal dengan alam kubur itu enggak selamanya di situ. Suatu saat dia akan dipindahkan. Ini yang disebut dengan yaumul ba'si, hari di mana manusia dibangkitkan. Ya, jadi Allah akan membangkitkan manusia-manusia yang sudah meninggal dunia, sama saja mereka posisinya ada di kubur, atau mereka memang tenggelam, atau dia ya termakan oleh binatang di dalam perut binatang, atau apapun caranya. Yang penting mereka sudah meninggal dunia. Itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud au ghairal zalika, begitu. Ya, atau selain daripada itu. Yang penting mereka ya sudah meninggal dunia. Nah, sekarang udah nggak ada lagi di alam dunia yang udah meninggal. Nah, berarti adanya di alam barzah, atau nama lain namanya alam kubur. Wal mab'usu huwa ainu hadzal badani, yang dibangkitkan itu adalah badannya itu sendiri. La misluhu, bukan sepertinya. Ijma ulama. Tuh, jadi artinya ijma ulama sepakat yang dibangkitkan itu ya badannya. Jadi nanti Allah akan kembalikan lagi badannya secara utuh, secara sempurna. Begitu Bapak Ibu. Ya, yang udah mati lama, ratusan tahun, yang memang sudah hancur, ya udah menjadi tanah, tinggal pangkal ekornya. Dalam salah satu hadis begitu, pangkal ekornya itu tetap masih ada katanya, walaupun udah ribuan tahun. Ya, jadi itu nggak bisa hilang. Ya, pangkal ekornya itu tetap ada. Nah, suatu saat nanti mereka semuanya akan dikembalikan secara utuh, badannya sempurna. Ya, kemudian dikembalikan lagi rohnya. Ya, rohnya dikembalikan lagi Bapak Ibu Saudara, ya, ke tempat badannya, sama seperti pada saat di dunia. Sama begitu. Ya, jadi dibangkitkan oleh Allah apanya? Badannya. Itu ijma ulama sepakat, kita harus beriman. Makanya kata Imam Nawawi di sini jelaskan ainu hadzal badan. Tuh, ainu hadzal badan la misluh. Ya, tidak ya yang lainnya. Atau bacanya boleh juga la mislih. Ya, ainu hadzal badani la mislihi, tidak seperti, ya bukan seperti, tapi memang aslinya ini badan. Ya, yang pernah hidup dulu di mana? Di dunia. Kita harus yakin. Dan kita bilang, kan Ustaz udah hancur, emang bisa? Ya gampang Allah mah. Ya, sama Allah gampang gak? Gampang. Yang belum ada aja bisa Allah ciptain ya. Yang belum ada tuh Allah gak bisa ciptain? Bisa.
Yang belum ada Allah bisa ciptakan Bapak Ibu. Apalagi yang pernah ada sekarang hancur, kemudian dikembalikan lagi secara utuh sempurna. Gampang gak bagi Allah? Gampang. Gak usah kita pikirin. Ya, gak usah kita pikirin. Udah pikirin. Masa sih? Ya ente otaknya belum sampai. Ya, gak usah kita pikirin. Yang penting kita percaya, kita beriman. Nah itu yang paling penting. Ini makanya ini cabang iman nih ya, supaya iman kita kuat, mantep. Sebab ada orang-orang yang kagak percaya. Orang kafir kan kagak percaya. Masa sih orang udah mati, udah hancur bisa dikembaliin lagi, dihidupkan lagi. Ya, itu menurut ente manusia. Ini kan pikirannya bukan pikiran kita manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ini semuanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang memiliki semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi, termasuk ya kita manusia. Itu yang miliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibangkitkan itu badannya, bukan seperti badan, tapi emang badannya itu sendiri. Ijma' ulama. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Nah ini nih, di dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 7 diceritakan bahwa orang kafir kagak percaya. Za'amal ladzina kafaru, berasumsi, berpendapat bahwa orang-orang kafir itu tidak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan. Tuh dibilang, emang bener apa? Ini kita akan dibangkitkan lagi. Tuh lan yub'atsu, pakai lan, tidak percaya mereka. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, bala. Tuh bala pakainya bala. Ya, bukan pakai na'am. Kalau pakai na'am ya sama, kita nggak percaya juga. Ya, nih pakai bala. Artinya bala apa? Iya, kita harus percaya bahwa mereka manusia semuanya akan dibangkitkan setelah mereka mati nanti. Ya, wa rabbi, dan demi Tuhanku, latub'atsunna, sungguh mereka, kamu, kita semuanya akan dibangkitkan, yang disebut dengan yaumul ba'tsi. Yakin ini Bapak Ibu ya? Yakin. Beriman kita 100%. Tidak ada ragu sama sekali. Jangan seperti orang kafir, seperti yang diceritakan dalam surah At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad bilang bala. Iya, pasti Allah akan membangkitkan kita manusia semuanya setelah nanti kita mengalami kematian. Wasyu'batus sabi'atu, kemudian cabang iman yang ketujuh, al-imanu bil qadari, percaya dengan qadar, percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bi anta taqida, bahwasanya kamu yakin, kamu beri'tiqad annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala aujadal asya'a, mewujudkan siapa Allah, al asya'a, akan sesuatu, ala tabaqin masabaqabihi ilmuhu ta'ala, atas urutan apa yang sudah terdahulu oleh ilmunya Allah taala. Tuh, jadi Allah setelah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan urutannya, sesuai dengan ilmunya Allah. Apa aja yang Allah akan jadikan itu bisa terjadi, dan kita nggak boleh protes. Ya, kita sebagai manusia tidak boleh protes. Besok nih yang namanya pemilihan presiden kan ada 3. Kita belum tahu tuh siapa yang menang ya. Ya, itu kalau seandainya kagak sesuai dengan pikiran kita, dengan kemauan kita, kita nggak boleh protes sama Allah. Ya Allah, kenapa sih kok nomor 1 kalah sih? Nah, seandainya, tapi kan menang bakalan ya. Itu. Seandainya kalah nih, kita nggak boleh protes. Karena ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita berusaha. Ya Allah, saya udah maksimal nih. Ya, punya keinginan supaya yang jadi presiden ini nomor 1 aja. Contohnya, ya begitu. Ya saya yakin hati bapak sama hati ibu sama kali ya. Nah, begitu. Ternyata yang menang bukan nomor 1 misalnya, nomor 2 misalnya, nomor 3, kita nggak boleh protes. Sama Allah nggak boleh protes. Tapi kalau masalah kecurangan atau masalah apa, boleh nggak protes? Boleh. Tapi
Kalau terakhir keputusannya seperti itu, ini udah lepas. Ya, kita nggak tahu. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita belajar ilmu akidah. Ya. Contohnya di Palestina. Ya, kejadian seperti itu. Kok bisa begitu? Ya, kenapa Allah nggak bantu, nggak tolong? Kita nggak boleh protes sama Allah. Mungkin di samping itu ada hikmah. Nah, begitu. Walaupun itu selalu berusaha sesuai dengan ilmu kita. Ya, manusia membantu, berdoa dan lain-lain supaya Palestina merdeka, menang. Tapi kenyataannya yaitu kita serahkan kepada Allah. Itu namanya takdir. Jangan sekali-kali kita protes sama Allah. Ya, nggak boleh. Ya Allah kok begitu banget dah Allah. Masa orang Palestina yang kecil-kecil ya pada dimunuhin, Allah kagak bantu, Allah nggak bela. Oh Allah begini. Nah, nggak boleh kita. Nggak boleh protes begitu. Ya, tetap kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah yang lebih tahu. Kita nggak tahu. Kita batas kita kan ilmu yang zahir. Ya, ini perlu kita yakini Bapak Saudara. Ya, berusaha boleh semaksimal mungkin. Kemudian dibilang, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tuh begitu. Jadi semuanya kita pasrahkan kepada Allah dan kita yakin Allah lebih tahu. Ya, ada hikmah di balik itu semuanya. Nah, begitu ya. Jadi kita jangan protes. Nggak boleh kalau protes. Ini kita diajarkan untuk beriman. Al-imanu bil qadari. Nah, seperti itu. Jadi pajami'u af'alil khalqi bi taqdirillahi ta'ala. Maka semua perbuatan-perbuatan makhluk, apakah yang kita setuju ataupun kita enggak setuju, itu semuanya bi taqdirillahi ta'ala, dengan takdir Allah. Ya, Bapak, Ibu ya. Tuh coba lihat garis bawahi. Pajami'u af'alil khalqi, maka semua ya perbuatan-perbuatan manusia makhluk bitakdirillah, itu dengan takdir Allah. Ini bicara masalah hakiki. Nah, seperti itu. Ya, jadi walaupun tuh ya orang kafir misalnya di zaman waktu runtuhnya Baghdad, itu kan Masya Allah Bapak, Ibu, Saudara, ya mushaf digantungkan di leher-leher anjing. Ya kitab-kitab syariat, karangan-karangan ulama-ulama dibakar semuanya. Ya Allah, ini bagaimana? Ada yang mau protes, nggak boleh, jangan. Kita nggak tahu ini urusan Allah. Nah, begitu ya. Tetap kita husnuzon kepada Allah. Dan kita bilang, kok Allah kagak bantuin sih ya? Ya, kenapa nggak diturun malaikat aja? Nah, itu pernah kejadian dulu di Baghdad ya. Di Baghdad pernah nggak begitu? Iya, dulu Baghdad itu hancur. Ya, begitu. Jadi para ulama-ulama mati, tewas, terbunuh. Ya, kemudian itu kitab-kitab dibakar semuanya. Ya, mushaf digantungkan di leher-leher anjing. Ya, kemudian ya ada yang protes, dilarang. Kenapa? Karena memang ini takdir dari Allah. Hati kita emang kagak sampai ke situ. Ya, tapi kenyataannya ya begitu. Nah, makanya kita husnuzon kepada Allah. Mungkin di sini ada hikmahnya. Mungkin kita balik ke sana. Kesalahan kita nih sebagai umat Islam mungkin. Kan begitu. Ya, mungkin begitu. Kita lagi diuji sama Allah. Ya, supaya lebih baik lagi. Nah, begitu. Keinginan kita pengen punya pemimpin yang adil. Ya. Ternyata kalau kita dikasih pemimpin yang zalim, ya, ini mungkin salah kita. Mungkin rakyat selama ini banyak yang banyak dosa. Sehingga salah satu bentuknya nanti akan dikasih pemimpin yang zalim. Ada hadisnya. Ya, seperti itu. Nah, makanya kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sehingga mudah-mudahan kita akan diberikan pemimpin yang terbaik. Nah, begitu. Nah, kan pemimpin yang terbaik menurut Bapak Ibu beda-beda. Bahkan ada yang bilang, wah, ini ada satu pemimpin seperti Abu Bakar. Masya Allah, seperti Abu Bakar. Yang satu lagi seperti Sayyidina Ali. Ini namanya kebangetan jilatnya. Ya, jilatnya kebangetan. Kagak ada orang yang kayak Abu Bakar, nggak ada. Ya, begitu. Kayak Sayyidina Ali apalagi. Ya. Masa anak muda jadi pemimpin kayak Sayyidina Ali yang begitu? Masya Allah. Ya.
kebangetan. Ya, ini terlalu. Kita biasa-biasa aja. Ya, sampai begitu-begitu banget ya. Mentang-mentang jadi gubernur ya. Ya, supaya aman ya. KPK ya. Nah, begitu. Supaya aman. Begitu kali ya. Ya. Jangan begitu kita. Ya, Abu Bakar mah kata Nabi Muhammad nggak ada tandingannya. Ya, Sayyidina Ali apalagi. Ya, 4. Ya, kita ya disamain sama Abu Bakar. Malu ya. Nah, begitu. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan. Kalau muji ya mujilah, nggak apa-apa boleh ya. Tapi jangan keterlaluan. Kata Bang Haji Roma Irama terlalu. Nah, begitu. Ya. Ya. Jadi masya Allah Bapak Saudara. Nah ini pajami'u af'alil khalqi bitaqdirillahi ta'ala. Maka semua perbuatan-perbuatan makhluk itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Payan bagi maka seyogiannya lil insani bagi manusia ayyardo hendaknya dia redo ikhlas bikulli ma yajra bikulli jaro yajri bikulli ma yajri bihil qada'u. Ya, dia harus redo, harus senang dengan apa yang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Allah, keputusan Allah. Kadang-kadang kita orang yang kita cintai, ya Allah, dipanggil. Kita punya orang tua kita cintai enggak? Kita cintai. Lalu saat dipanggil sama Allah, apakah kita protes sama Allah? Enggak boleh. Ya, kita ini enggak punya kekuatan. Ya, paling-paling kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang penting kita doain udah. Kita juga bakalan begitu. Kita nggak tahu satu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya pun kita nggak tahu. Karena ini ya bikulli ma yajri bihil qada. Itu semuanya berjalan sesuai dengan qada, dengan ketentuan Allah. Cuma kita nggak tahu. Sebenarnya kalau kita lihat ya di Lauhul Mahfuz udah ketahuan yang menang apa nomor 1, nomor 2, nomor 3 udah kelihatan. Ya, cuma kita kagak bisa lihat aja di Lauhul Mahfuz. Ya, semua yang terjadi udah ketentuannya ada. Ya, di hadapan Allah Subhanahu udah tahu. Cuma karena kita enggak tahu, ya begitulah yang semangatnya manusia. Sama kita mati, padahal kalau kita lihat di Lauhul Mahfuz udah ada catatannya. Si A matinya ya hari apa, tahun berapa, jam berapa. Udah ada, kita nih udah ada tulisannya, cuma nggak dibocorin sama mereka. Ya, nah kalau dibocorin repot. Ya, nggak dibocorin. Malaikat itu semuanya jujur-jujur, nggak ada yang membocori. Ya, begitu kalian lihat ngintip gitu di Lauhul Mahfuz gitu. Nah, begitu. Itulah rahasia. Jadi nanti kita semuanya kembalikan ini nih intinya. Payan bagi lil insani ayyardo bikulli ma yajri bihil qada. Maka sebaiknya bagi kita manusia senantiasa redo, ikhlas, senang, tidak boleh protes dengan apa yang berlaku berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Makanya kita harus beriman kepada qadar, khairihi wa syarrihi. Qadar itu ada yang baik menurut kita, ada yang tidak baik menurut kita. Semuanya minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus redo, kita harus ikhlas. Nah, tinggal kita menjalaninya dengan sebaik-baiknya sebagai hamba Allah. Tanamkan husnudzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup saya kira, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na mimma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.